Salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi Professional Issue in Nursing, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan entrepreneurship, akan tetapi itu dilihat dari sudut pandang nilai Kristiani. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship diartikan sebagai melakukan bisnis sendiri. Tetapi kemudian para ahli ekonomi melihat bahwa artinya lebih luas dari sekedar seperti itu. Entrepreneur adalah orang yang mengambil resiko untuk melakukan bisnis baru dengan tujuan mencari untung atau profit. Ada yang menekankan bahwa entrepreneur itu adalah inovator yang memasarkan inovasinya itu. Ada yang menekan juga bahwa entrepreneur adalah pencipta barang atau jasa baru yang di pasar yang belum ada atau juga yang belum tersedia. Sehingga dikatakan bahwa entrepreneur adalah seorang pencipta pasar atau market maker. Nah, kemudian pertanyaannya lagi kembali, siapa saja yang bisa menjadi entrepreneur atau wirausahaan atau wirausahawati? Yaitu semua orang. Ya, tidak peduli apa latar belakang, gender, usia, etnik, ras, agama, dan juga pendidikan mereka. Menjalankan entrepreneurship itu membutuhkan kesiapan tertentu. Jadi, dikatakan, kapan kita bisa menjelaskan atau menjalankan entrepreneurship? Ya tadi, itu semua butuh kesiapan. Tergantung daripada kesiapan daripada mental, kesiapan daripada fisik semuanya. Ya, kesiapan jiwa, inovasi, dan juga bagaimana memahami tuntutan pasar. Dan kemudian, di mana kita akan memulainya? Di mana saja akan bisa melakukannya? Karena tadi itu adalah bagaimana tuntutan pasar, apa yang akan dilakukan di sana, apa yang bisa didirikan di suatu tempat, maka kita bisa memulai atau memikirkan suatu inovasi untuk mengembangkan suatu karya inovatif. Sehingga dalam menjalankan entrepreneurship itu diperlukan perencanaan yang matang, sehingga perlu dilakukan adanya suatu agenda-agenda dengan baik. Kemudian pertanyaan yang berikut adalah, mengapa kita memilih menjadi seorang entrepreneur? Beberapa alasan yang mendorong orang untuk menjadi entrepreneur adalah yang pertama, entrepreneur memberi peluang yang lebih besar dalam mendapatkan keuntungan atau penghasilan atau disebut dengan profit. Kedua, entrepreneurship itu merupakan jenis pekerjaan yang mempunyai nilai atau gengsi di masyarakat. Mungkin dia itu pengen diartikan adalah orang yang mampu, orang yang bisa mendirikan suatu usaha sehingga itu ada nilai gengsi di lingkungan masyarakatnya sendiri. Kemudian yang ketiga, entrepreneurship itu memungkinkan seseorang untuk mempunyai sebuah warisan kekayaan, di mana ini bisa disimpan, dijual, atau juga diwariskan kepada anak cucunya. Kalau ini adalah berpikiran panjang ya, ada sesuatu hal yang harus dia berikan kepada keturunannya, yaitu melalui usaha-usaha yang akan diwariskannya. Kemudian yang keempat adalah entrepreneurship itu menjadikan seorang entrepreneur menjadi seorang bos dalam suatu kegiatan atau usahanya sendiri. Karena tidak ada yang akan mengatur dia, yang menyuruh dia, karena seorang entrepreneur adalah seorang pemilik, sehingga dia adalah menjadi seorang bos. Kemudian yang kelima, entrepreneurship itu memungkinkan seorang entrepreneur mengontrol dirinya terhadap semua kegiatan bisnisnya, baik itu dari konsep, desain, penjualan, sampai menangani konsumen. Kemudian yang keenam, entrepreneurship memberi kesempatan juga bagi seorang entrepreneur untuk memberi kontribusi bagi perkembangan masyarakat. Nah, inilah dikatakan bahwa entrepreneurship kan menciptakan bisnis baru atau mengambil peluang untuk menciptakan bisnis baru untuk bisa memberikan kontribusi untuk perkembangan masyarakat sehingga tujuannya itu adalah tingkat pengangguran bisa ditekan. Nah, sebagai contoh di sini adalah seorang
inovator komputer Apple memberi kontribusi besar bagi perkembangan dunia komputer. Kemudian ada lagi suatu pertanyaan, seperti tadi yang di awal, mengapa membangun suatu bisnis tadi? Inilah suatu lanjutan dari slide yang pertama. Ya, seorang menjadi staff, kemudian atau dia pegawai yang bekerja di suatu perkantoran, di mana di sini adalah memiliki banyak tuntutan, baik itu dari segi waktu, dia dibutuhkan untuk waktu yang lembur karena pekerjaan yang harus tuntas di saat itu, karena pekerjaannya sangat banyak. Kemudian ada lagi pekerjaan yang dengan shift, seperti kita sebagai seorang perawat, kita bekerja secara shift, 3 shift, sehingga hal ini membuat waktu dengan keluarga juga berkurang. Dan hal ini bisa menjadi membuat stres karena banyaknya tuntutan. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan gaji yang tidak sesuai, kompensasi tidak ada, bahkan tidak dihargai. Nah, inilah tadinya menimbulkan suatu um, stres. Sehingga kita berpikir, jikalau aku seperti ini, aku akan stres, tidak berkembang. Dan bagaimana aku memenuhi kebutuhan keluargaku ketika aku sudah stres, sakit, ya, maka hal itu muncul dalam pikiran, sehingga memiliki suatu rencana untuk bisa membangun suatu bisnis atau membuat suatu usaha sendiri, ya, atau dikatakan menjadi seorang entrepreneur yang dapat mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Karena apa? Dia ingin memiliki waktu yang fleksibel, ya. Dia memiliki suatu ide-ide sebenarnya. Kemudian dalam melakukan entrepreneurship, kita bisa melakukan sosialisasi dengan banyak orang sehingga tidak terkungkung dalam artian di dalam suatu perusahaan atau suatu rumah sakit ya yang harus dia disuruh, harus dia itu ditekan-tekan segala macam dalam suatu pekerjaan. Nah, inilah membuat suatu alasan kenapa dia mau memikirkan menjadi seorang entrepreneur. Nah, ketika di awal tadi kita bicara mengenai entrepreneurship atau seorang pekerja atau seorang pengusaha itu dari sudut pandang secara umum. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana itu menurut secara Kristiani atau Alkitab. Nah, yang pertama kita tuh bertanya kembali, mengapa kita tuh bekerja? Apa yang dikatakan oleh Alkitab untuk hal ini? Ada banyak alasan mengapa kita harus bekerja. Seperti halnya memelihara keluarga dan kerabat kita, memelihara mereka yang butuh, mendukung gereja dan pekerjaannya, mendukung diri sendiri untuk menyatakan iman kita. Nah, yang pertama itu adalah kita bekerja untuk mendukung diri kita sendiri. Hal ini sama dengan tidak membebani masyarakat atau orang lain. Kita coba baca dari 2 Tesalonika 3 ayat 6-8 dan juga 10-12. Di situ dijelaskan bahwa supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Kemudian di situ juga disebutkan kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya tidak menjadi beban bagi siapa-siapa. Dan di situ juga dikatakan jika seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Nah, inilah dia tujuan yang pertama. Akan tetapi hal ini juga dikecualikan bagi orang yang memiliki keterbatasan mental atau jasmani, sehingga diberi hak berbagi dalam komunitas dan akan ada komunitas yang menanggung kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu memelihara keluarga dan kerabat. Pada Alkitab juga sangat jelas dikatakan bahwa kewajiban orang dewasa menyediakan kebutuhan keluarga mereka. Di perjanjian baru, 1 Timotius 5 ayat 4 dan juga 8, itu tentang bagaimana kita belajar berbakti kepada kaum keluarga dan membalas budi kepada orang tua. Dan juga diingatkan bagaimana kita memperhatikan atau memelihara sanak saudara kita. Karena jikalau tidak melakukan hal itu berarti kita dikatakan murtad. Bahkan lebih daripada murtad sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga,
Kita bekerja untuk memelihara mereka yang butuh. Perintah Allah untuk bekerja tidak saja demi kebutuhan kita dan juga keluarga kita, tetapi kita juga bekerja supaya mempunyai uang untuk bermurah hati bagi mereka yang dalam kebutuhan, seperti halnya yang miskin secara ekonomi. Bukan berarti membiarkan mereka untuk tidak bekerja, tetapi bagaimana kita bisa menolong mereka agar hidup itu seimbang. Contohnya adalah Paulus mendorong orang Kristen memberi dengan murah hati dari kelimpahan mereka bagi yang kelaparan. Hal ini kita bisa baca di 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15, di mana ini ditekankan dengan kelebihan yang kita punya itu mencukupkan kekurangan mereka. Demikian sebaliknya, sehingga ada suatu keseimbangan. Kemudian kalau di ayat 15 juga ditekankan orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi jangan pernah khawatir dengan kecukupan, dengan keuangan, karena semuanya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kemudian yang keempat adalah kita bekerja untuk mendukung gereja dan pekerjaannya. Di sini katakan bahwa Alkitab mengakui bahwa Allah memanggil sebagian orang untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka dari pekerjaan dalam gereja setempat atau di ladang misi. Sebagai contoh, Allah memanggil para imam dan orang Lewi untuk pelayanan imamat mereka dengan penuh waktu atau full time. Sehingga hal ini mendapatkan keperluan hidup mereka dari persepuluhan komunitas. Seperti halnya dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang bercerita tentang persepuluhan nih, yang harus kita bawa ke dalam rumah perbendaharaan Allah. Dan di sini diartikan bahwa melayani Allah itu merupakan menaati Dia dalam rutinitas pekerjaan tiap hari, keluarga, dan juga waktu senggang. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah kita bekerja untuk menyatakan iman kita. Allah memanggil orang bekerja agar mendapat kesempatan untuk mewartakan dan memodel realitaskan iman kita. Melalui pekerjaan, kita memiliki kesempatan untuk membangun hubungan dan mendemonstrasikan perhatian dan kepedulian untuk orang yang dengannya kita mungkin tidak memiliki hubungan. Dalam artian sini adalah tidak kita kenal, tetapi bagaimana kita bekerja, kita bisa mewartakan Injil itu sendiri kepada mereka yang tidak kita kenal, ya khususnya yang tidak kita kenal. Nah, di sini sebagai di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 bahwa hidup sebagai seorang orang-orang itu dengan sopan di mata orang dan tidak bergantung pada mereka. Di mana di sini kita akan dikatakan bahwa kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah dia tentang mengapa kita harus bekerja. Tujuan daripada kita bekerja itu apa? Jadi tidak hanya fokus kepada uang, tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan. Kemudian kita melihat nilai intrinsik dari suatu pekerjaan. Pekerjaan itu dapat berfungsi sebagai mesbah, yaitu arena penting di mana kita membawa karunia, keterampilan, dan juga talenta yang kita miliki untuk dipersembahkan dalam pelayanan bagi Allah. Pekerjaan itu juga mengandung nilai yang sangat besar bagi Allah. Karena Allah, ya alasan tersebut adalah karena Allah menciptakan pekerjaan sebelum ada dosa dan kejahatan ke dalam dunia ini. Itu ada kita baca di Kejadian 2 ayat 15, kemudian di pasal 3 ayat 17 sampai 19. Di situ dijelaskan seperti di ayat 15 bahwa Adam dan Hawa itu tempatkan untuk mengusahakan dan juga memelihara daripada Taman Eden. Nah, di situ Tuhan sudah menciptakan suatu pekerjaan bagi manusia, yaitu bagaimana mereka memelihara taman itu. Berarti ada hal yang harus mereka kerjakan, ada hal yang harus mereka lakukan di Taman Eden. Nah, kemudian Allah merancang pekerjaan bagi kita untuk memenuhi mandat, menaklukkan atau menjalankan penata layanan atas bumi. Itu ada di Kejadian 1 ayat 28, di mana dikatakan di sini adalah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa menaklukkan bumi bukan berarti istilahnya kita menguasainya, bukan. Tetapi bagaimana kita itu melakukan suatu pekerjaan itu dengan menguasai atau eh, kita yang akan mengembangkan usaha dalam melestarikan budaya, kemudian setiap ciptaan Tuhan, dan bahwa kita itu akan em, mengembangkan suatu inovasi itu untuk melihat karya Tuhan melalui ciptaannya. Sehingga kita memandang itu dari sisi positif dan dari segi sudut pandang daripada Allah. Bahwa kita bukan menghancurkan, tapi bagaimana kita itu melestarikannya. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah bagian penting dari arti kita dicipta dalam gambar Allah. Ya, bahwa Allah dan manusia itu adalah pekerja. Kalau kita lihat bahwa di mana kejadian 1 sampai 2 itu, bagaimana Allah itu melakukan penciptaannya. Tuhan bekerja. Bagaimana hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan melakukan penciptaannya. Kemudian di hari ke-7 dia itu istirahat di hari Sabat. Demikian halnya juga dengan kita manusia. Kita juga bekerja. Kita juga memiliki libur. Kita juga memiliki suatu waktu kita itu bisa berdiam ya dari setiap aktivitas kita dalam artian bahwa kita tidak tidur tetapi bagaimana kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan baikkah yang sudah kita kerjakan. Nah, inilah dia mengenai nilai intrinsik dari suatu pekerjaan. Alasan pekerjaan-pekerjaan itu kita lakukan juga ya untuk siapa, yaitu untuk dipersembahkan dalam pelayanan kepada Allah. Membuat suatu bisnis, menjadi seorang entrepreneur itu semua didasari dengan adanya suatu visi. Kalau tidak ada visi atau tujuan, ini bisnis, ini kita mau menjadi seorang entrepreneur, ini kita mau ke bawah kemana? Ini kita itu tujuannya apa? Siapa yang akan kita rekrut? Ini mau melayani siapa? Nah, oleh karena itu kita itu harus memiliki visi. Di mana visi menjadi visi Kristen itu adalah didasari oleh pola ilahi untuk hidup sebagaimana yang Allah maksudkan untuk ciptaannya. Di mana semuanya itu adalah untuk memuliakan Tuhan ya melalui penciptaannya, melalui penyelamatannya. Di awal kita tuh di creation, penciptaan. Kemudian kita mengalami kejatuhan, tetapi Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita disempurnakan, redemption. Nah, inilah sebenarnya visi kita ya untuk menjalankan suatu bisnis. Sehingga kita memiliki pandangan, kita memiliki mata kita ini melihat kemana ya. Ketika kita memiliki visi, kita akan membuat suatu misi, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menempuh, untuk mencapai visi itu ya. Baik di sini adalah misi itu adalah prinsip penyelamatan yang bersifat holistik di mana spiritual ya, material juga kita lihat dan juga sosial. Di mana semuanya itu Allah ingin kita itu menjadi orang yang bertumbuh dalam relasi dengannya. Kemudian kita memiliki kelimpahan jasmani. Karena tadi itu kita itu melakukan bisnis itu dengan baik, dengan sesuai dengan pandangan Kristiani, Alkitabiah. Kemudian kita juga bisa hidup dalam roh yang serasi dengan orang lain dengan bumi juga. Jadi ini adalah suatu kesempurnaan yang Tuhan berikan, di mana kita itu semuanya itu harus memiliki visi. Fondasinya itu adalah Allah itu sendiri, kasih Allah. Sehingga ketika kita itu mau menjalankannya, semua kita tertuju kepada Allah. Bahwa kita melihat bahwa yang kita jalankan ini adalah untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Nah, ini merupakan suatu kerangka kerja bisnis itu untuk kebaikan bersama di mana ada beberapa hal yang harus kita lihat. Tadi itu adalah misi, tujuan bahwa jikalau kita lihat secara umum atau secara awam bahwa semua itu memiliki jangka pendek ya. Kemudian itu kelimpahan. Ya, mereka mau memandang dengan melakukan bisnis itu adalah kita akan berlimpah. Tetapi yang hal di sini ditegaskan bahwa kita itu harus memiliki nilai-nilai ya, memiliki nilai-nilai. Kemudian tujuan itu ditanamkan itu bukan hanya untuk kelimpahan ya, tetapi bagaimana mencerminkan suatu semuanya itu melalui banyak hal. Kemudian kita juga bisa melihat kepada
relasi, hubungan kita dengan Allah bagaimana, orang lain dan juga diri sendiri. Kalau misalnya orang awam ya, orang yang tidak memandang itu adalah dari sudut pandang Kristiani untuk memuliakan Allah, yang terjadi adalah keserakahan, ketidakjujuran, ya. Kemudian kita menjadi objek material. Tetapi di sini tegaskan dalam hal sudut pandang Kristiani adalah kita memiliki kemurah hatian, peduli, jujur, rendah hati, dan semuanya kita memiliki kepekaan bahwa Allah lah yang disembah. Ketika kita mengembangkan suatu bisnis, kita memiliki relasi dengan Allah yang kuat. Kita memiliki relasi dengan orang lain dengan baik, di mana kita juga menghormati, diperlakukan dengan harkat dan martabat dan hormat, ya. Demikian juga dengan diri sendiri. Nah, itulah dia kita ketika membangun suatu kerangka kerja bisnis, membangun suatu bisnis untuk kebaikan bersama. Kita memiliki relasi dengan Allah, orang lain, dan juga diri sendiri. Kalau kita melihat hanya keserakahan, ketidakjujuran, itu hanya melihat kepada diri sendiri dengan melihat keuntungan saja, sehingga kita menjadi suatu objek material ya untuk mengambil suatu ambisi, melakukan suatu ambisi. Kemudian yang harus kita perhatikan juga yaitu sumber-sumber ya, baik itu secara ekonomi maupun jasmani. Kalau di awam itu adalah yang harus kita tolak bahwa tidak memperdulikan ya, dikelola seenaknya ya tanpa memikirkan jangka panjang. Contoh nih, ekonomi, keuangan. Kita itu memakai uang itu sebanyak mungkin, tetapi tidak mementingkan ini nanti kalau tidak uh, ada hal yang harus kita butuhkan, uang kita tidak ada. Atau kita membangun semua di awal, ya tanpa melihat jangka panjangnya seperti apa. Nah, yang harus ditekankan saat ini adalah dari sudut pandang Kristiani bahwa itu semuanya harus dikelola dengan baik, dengan menghargai penata layanan dan juga kepercayaan. Kemudian kita peduli akan jangka panjang, akan regenerasinya seperti apa ke depan. Misalnya nih, contohnya kita tadi mau mewariskan bisnis kita ini kepada anak cucu, tetapi tidak ada hal yang ditinggalkan. Padahal sebenarnya kita itu memiliki jangka panjang. Ini bisnis mau seperti apa yang harus dipersiapkan. Itu semua kita memiliki jangka panjang. Makanya ketika seseorang menjadi seorang entrepreneur, dia melakukan suatu perencanaan strategis itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendeknya saja. Tidak hanya 1 bulan ini mau ngapain, tapi ada 5 tahun ke depan. 1 tahun ke depan saja dulu, apa yang harus dipersiapkan. Nah, itulah kita menjadi seorang entrepreneur itu dari sudut pandang Kristiani itu adalah visinya itu harus jelas. Jangka panjangnya ini mau kemana, ya. Kemudian bisnis apa, produk layanan apa yang harus dilakukan, dikembangkan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa produk atau layanan yang mengembangkan hidup dan memungkinkan kebaikan dan rekonsiliasi bertumbuh dalam hidup orang lain. Relasi yang tadi itu, membangun suatu relasi dengan baik. Kemudian bagaimana kita melakukan bisnis? Metodenya seperti apa? Lagi-lagi kita tidak akan melakukan hal demikian. Kita akan tolak seperti ini. Sehingga yang diharapkan adalah ketika kita menjadi seorang entrepreneur Kristen, ya, bahwa semuanya kita harus melakukan jujur. Dalam mengelola keuangan ketika kita bisnis ini adalah bisnis keluarga contohnya, ya, apa kita membangun suatu praktek mandiri dengan membangun suatu klinik yang kerjasama dengan saudara kita, contohnya kita harus jujur. Kemudian memperlakukan orang lain dengan seperti keluarga sendiri, contohnya kan kita akan merekrut orang lain untuk menjadi karyawan kita. Perlakukanlah mereka itu menjadi keluarga sendiri, seperti keluarga sendiri. Sehingga ketika kita memimpin mereka, kita tetap menjadi akan seorang bos. Tetapi karakter seorang bos itu adalah bagaimana kita menjadi seorang leader. Bagaimana kita memimpin mereka, mengayomi mereka. Berarti dalam hal bagaimana mereka itu adalah juga merupakan keluarga sendiri. Keluarga dari bisnis itu sendiri. Ya, sehingga adapun sesuatu yang dievaluasi, ya, adanya suatu evaluasi tersebut, sehingga kita dengan sukacita bersiap bertukar posisi dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, inilah dia itu mengenai kerja bisnis itu dari
untuk hidup bersama, dalam artian itu adalah tadi adalah secara Kristen ya, bahwa nilai-nilai ini yang harus kita anut. Ya, bagaimana kita itu hidup bersama dengan orang lain. Ketika kita membangun suatu bisnis, membangun suatu usaha, ya, dengan kita itu menciptakan lapangan kerja buat orang lain, menciptakan suatu produk yang baru, kita itu harus terbuka dan harus hormat dan menghargai juga harkat martabat orang lain juga, ya. Di sini ditekankan ketika kita mau menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang yang memiliki visi yang melayani Allah. Nah, itu dia untuk kerangka kerja bisnis untuk hidup bersama. Nah, lagi-lagi kita akan merefresh terus ya, tujuan entrepreneurship itu apa? Menurut Panji Anuarga itu menyebutkan ada 4 tujuan bisnis secara umum, yaitu mencari keuntungan. Ya, pasti ya untuk mencari keuntungan profit. Kenapa? Apa yang harus kulakukan untuk menjalankan entrepreneurship ini? Apa tujuannya? Keuntungan. Kemudian mempertahankan kelangsungan usaha. Ya, mungkin dia itu memiliki suatu usaha terus kita itu mau memperjuangkan ya usaha ini bagaimana. Kemudian untuk pertumbuhan, pengembangan usaha. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai tanggung jawab sosial. Keempat tujuan tersebut itu saling terkait. Karena keuntungan usaha digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan mengembangkan usaha, serta merupakan bukti pertanggungjawaban kepada sosial, yaitu berupa terbukanya suatu lapangan pekerjaan. Sementara itu secara khusus oleh Larry Burkett menyebutkan bahwa apabila tujuan sebuah bisnis Kristen harus digunakan, yaitu untuk melayani Allah, hanya ada satu maksud yang menonjol, yaitu untuk memuliakan Allah. Ini merupakan tujuan setiap orang Kristen dalam bisnis maupun dalam bidang lainnya. Hal ini bisa kita baca di Kolose 3 ayat 23. Yang dinyatakan di situ adalah apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan juga bukan untuk manusia. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Dia. Kembali kepada Dia karena Dia yang memberikan, karena Dia yang menciptakan pekerjaan itu sendiri. Kemudian Larry Burkett juga menyebutkan ada 5 fungsi daripada bisnis Kristen. Yaitu yang pertama adalah penginjilan. Yaitu bahwa bisnis yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah alat yang efektif bagi penginjilan. Karena kita itu memimpin, melayani orang banyak yang menjadi karyawan kita. Sehingga ini menjadi suatu arena untuk bagaimana kita menyatakan kebenaran, menyatakan Injil tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemuritan, yaitu melatih orang-orang Kristen untuk tumbuh semakin kuat dalam iman mereka melalui kegiatan bisnis ini. Ketika kita melakukan penginjilan, menyatakan iman kita kepada banyak orang, sehingga ada pertumbuhan, sehingga orang-orang tersebut yang kita layani itu kita muridkan, dalam artian adalah merangkul mereka untuk melihat, untuk kembali kepada Tuhan. Nah, kita lihat di 2 Timotius 2 ayat 2. Nah, di sini dikatakan di ayat tersebut, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi ada suatu estafet yang harus dilakukan ya, memuridkan. Kalau kita memuridkan berarti ada regenerasi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah memberi dana bagi pekerjaan Tuhan melalui bisnis dijalankan dengan semestinya. Itu kita lihat coba di 1 Timotius 3 ayat 15. Bahwa di sini dikatakan bahwa kita itu harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dan juga yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan juga dasar daripada kebenaran. Kemudian yang keempat adalah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik, karyawan, pelanggan, dan lain sebagainya.
Dan di sini dikatakan bahwa memenuhi kebutuhan pemilik. Karyawan itu pasti ya, apalagi pelanggan, bagaimana kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Makanya tadi dikatakan di awal bahwa ketika kita itu mau membangun suatu usaha, kita harus lihat apa yang menjadi tuntutan daripada pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian yang terakhir itu adalah mendapatkan keuntungan melalui perencanaan dan juga manajemen yang baik. Di mana di sini dikatakan adalah dengan melibatkan Tuhan, bukan melibatkan mengandalkan diri sendiri, pikiran sendiri, tetapi semuanya itu melibatkan Tuhan dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, apa yang menjadi tantangan dalam menjalankan suatu usaha atau entrepreneurship ini? Bahwa sebenarnya bekerja itu sebagai entrepreneur itu mengasihkan dan sangat menyibukkan. Apalagi jika mulai banyak keuntungan, kita bisa menjadi hamba entrepreneurship itu sendiri. Padahal entrepreneurship adalah alat atau cara untuk kita itu memuliakan Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Tetapi ketika kita menjadikan entrepreneurship itu segalanya, maka hal itu bisa menjadi berhala. Prinsipnya, Tuhanlah sumber berkat, itu Matius 6 ayat 33. Karena itu kita harus mewaspadai gejala-gejala diperbudak oleh bisnis. Misalnya seperti menurut daripada Larry Burkett, yang pertama itu adalah merasa superior, menjadi Christian celebrity. Kita coba lihat di Yakobus 2 ayat 9. Di situ dikatakan bahwa jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi dalam artian sini adalah janganlah memandang muka, ya. Jangan merasa istilah kita merasakan kita itu adalah orang hebat, ya. Itu dikatakan di Yakobus 2 ayat 9. Kemudian gila kerja. Apa maksudnya di sini? Ya kita terus bekerja tapi tidak mementingkan orang lain. Ya, tidak melihat kepada Tuhan yang memberikan semuanya. Jikalau kita baca di Mazmur 127 ayat 2 itu bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, kemudian duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tapi kita tidak melihat itu semuanya adalah memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Dalam artian sini kita tidak memandang kepada waktu, ya, gila kerja. Kerja terus menerus, tapi tidak memandang diri kita sendiri, keluarga kita. Nah, itulah ya dia menjadi hal-hal yang bisa muncul ketika kita itu menjalankan suatu usaha. Kemudian yang ketiga adalah pemakaian kredit yang berlebihan. Nah, di sini hati-hati. Kita banyak sekali melakukan pinjaman contohnya untuk melakukan suatu usaha ini. Semakin tertarik kita meminjam, tetapi kita nggak lihat bagaimana keuntungan, bagaimana itu bisa dibayar. Jadi silahkan ketika kita membangun suatu usaha, perhatikan finansial yang kita miliki. Ya. Kemudian ini tantangan sebenarnya. Kredit banyak-banyak ya yang menawarin kita. Ini ada pinjaman sekian, silahkan untuk membangunkan usaha kalian. Nah, hati-hati dalam hal pemakaian kredit. Itu bisa kita baca nanti di Amsal 27 ayat 12. Kemudian yang keempat adalah salah organisasi. Nah, di sini dimaksudkan bahwa kita itu mau bersatu atau bekerja sama dengan siapa. Jangan kita itu memasukkan atau bekerja sama dengan organisasi yang bisa menjatuhkan kita, yang membuat kita itu menjadi jauh dari Tuhan. Kalau dikatakan di Amsal 10 ayat 4 itu, tangan yang lambat membuat orang miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita mau yang mana? Gitu. Kita mau jatuh dalam dosa atau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan? Nah, di situ juga menjadi tantangan. Jadi ada banyak sekali dalih-dalih orang di luar sana yang bisa merasukin pikiran kita, ya. Kemudian yang kelima adalah sikap mental cepat kaya. Nah, ini dia. Bahwa banyak orang itu yang mengiming-imingkan nih, membangun suatu usaha ini menjadi entrepreneurship itu akan banyak keuntungan.
produk ini sangat bagus sekali. Hati-hati kalau kita itu memiliki mental kita cepat kaya. Sementara Tuhan itu kan menyuruh kita untuk menaklukkan ya, menguasai. Bukan berarti istilahnya kita itu mau menguasai secara keseluruhan, mendapatkan semua kekayaan tersebut. Tidak gitu. Tetapi bagaimana kita itu membangun suatu bisnis itu dengan baik, dengan perlahan-lahan. Maka dikatakan adalah visi kita itu apa. Jikalau memang kita memiliki tujuan itu adalah untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dengan pikiran yang kotor, yakinlah itu akan jatuh pada waktunya. Ya, kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah hati-hati. Itu adalah menjadi hamba uang, cinta uang, sehingga semua itu menjadi berhala. Ya, sehingga kita itu menjadi diperbudak dengan uang. Ketika kita mencintai uang, kita akan lupa dengan segalanya. Kita lupa dengan Tuhan. Dan bahkan yang ada adalah kita itu menjadi orang yang sombong. Kita itu menjadi lupa diri. Nah, inilah dia merupakan tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Nah, dari secara keseluruhan daripada yang saya jelaskan tadi, bagaimana tujuan untuk membangun suatu entrepreneurship secara Kristen, ya apa yang harus dimiliki, kemudian bagaimana kita itu untuk menghadapi tantangan, apa yang jadi tantangan, ya semuanya kembali bagaimana kita mau melakukan atau mendirikan suatu usaha itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah dia secara keseluruhan sebenarnya bagaimana sudut pandang Kristiani tentang entrepreneurship, yaitu semuanya tertuju kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jikalau teman-teman semuanya itu membaca atau mencari ya bagaimana kita itu menjadi seorang entrepreneurship yang baik. Nah, semuanya itu adalah didasari dengan firman Tuhan, Alkitabiah, ya. Nah, di sini saya simpulkan mengenai karakteristik entrepreneurship Kristen. Bahwa prinsip Alkitab tentang bekerja di atas memberi dasar dan juga peneguhan bagi orang percaya untuk melakukan entrepreneurship di dalamnya. Jika prinsip-prinsip itu diterapkan dalam praktek, maka karakteristik entrepreneurship Kristen itu adalah ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah entrepreneurship yang mengasihi Tuhan. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan dalam hal mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah menjaga integritas, yaitu tercantum di dalamnya adalah kekudusan. Ya kita harus hidup kudus ketika kita itu bekerja, hidup dalam kebenaran. Tidak perlu kita itu istilahnya memanipulasi atau istilahnya mungkin kita menjadi seorang korupsi kurasa gitu. Ya, itu semuanya harus ditidakkan ya. Kemudian yang kedua adalah bisnis atau pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Lagi-lagi kita itu akan ditegaskan di situ. Untuk menjadi seorang entrepreneurship Kristen itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kemudian bisnis atau pekerjaan yang melaluinya kita bersaksi tentang Tuhan. Bagaimana Injil itu dinyatakan. Bagaimana iman kita itu dinyatakan kepada banyak orang. Sehingga akan ada pemuritan. Kemudian yang keempat adalah taat dalam persepuluhan dan juga persembahan. Ini sangat penting sekali. Bagaimana kita itu memberikan persepuluhan dari apa yang kita miliki. Karena itu suatu ketetapan, suatu hal yang Tuhan ajarkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua itu adalah karakteristiknya adalah mengasihi sesama. Ya, yang pertama tadi adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama. Bahwa di sini bagaimana kita mengasihi sama bahwa yang pertama itu adalah bisnis yang membuka lapangan kerja bagi banyak orang, menolong orang untuk menjadi produktif sehingga kita bisa menekankan tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua adalah bisnis yang memberkati banyak orang yang disebut dengan social entrepreneurship. Dimana kan tadi kita itu membuka lapangan pekerjaan, berarti kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dimana kita itu menjadi sosialisasinya luar biasa, semakin banyak ya. Dikatakanlah itu adalah social entrepreneurship. Kemudian kepemimpinan yang mengasihi para karyawan. Nah, ini yang sangat ditekankan kembali. Ketika kita menjadi seorang bos, kita harus berkarakter bos yang baik, di mana kita itu memimpin mereka dengan penuh kasih. Ya, bukan istilahnya menjadi bos yang menyuruh-nyuruh dalam artian tidak merangkul daripada karyawan kita. Tidak memikirkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, tidak memikirkan apa yang mereka rasakan. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin yang
pemimpin Kristen itu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang mengasihi. Kemudian yang ketiga adalah entrepreneurship yang mengasihi diri sendiri. Ini sangat penting sekali bagaimana kita itu melakukan menangani bisnis itu dengan manajemen profesional sehingga kita bisa menghasilkan profit yang maksimal juga. Profesional dalam artian sini adalah menjadi seorang profesional dalam hal akhlak, ya dalam hal pikiran, hati, di mana semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Baik, demikian penjelasan tentang materi professional issue in nursing itu mengenai entrepreneurship dari sudut pandang Kristen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan berkati.